Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget nih ya nggak nyobain merek lokal yang dulu sering banget saya pakai buat rakitan PC gaming murah meriah. Karena apa? Ya karena sekarang banyak pilihan casing murah meriah dengan fitur yang juga oke. Nah, kali ini saya berkesempatan buat nyobain kembali merek yang bisa dibilang udah familiar banget di kalian. Sebelum dilanjutkan, gak ada salahnya pencet jerawat. Maksudnya pencet tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Kebetulan ada seorang temen yang pengen casing bertema putih. Udah dapet bonusan kipas, ya kalau bisa ARGB. Dan kalau bisa harganya murah, tapi nggak pakai sekali ya. Kalau pakai sekali jadinya murah sekali. Ya murah-murahnya di rentang harga 300 hingga 400 ribuan. Akhirnya saya kepincut sama Cube Gaming Epiom versi mesh. Cuma ternyata usernya pengen yang glass ya, yang kaca, karena kelihatan lebih keren katanya dibandingkan yang mesh. Nah, casing ini dibanderol di harga Rp395.000. Wow, murah sekali. Untuk warna hitam ini lebih murah, Rp10.000 deh kalau nggak salah ya, dibandingkan warna putih. Casing yang dikhususkan untuk motherboard MATX ini sendiri dalam paket penjualannya dikasih 2 kipas ARGB. Ini baik banget. Tapi nanti kita coba ya, ARGB-nya bagus atau enggak. Selain 2 kipas tadi, kalian masih bisa nambahin 5 kipas lagi nih. 2 di bagian atas, 2 di bagian bawah, 1 di bagian belakang ukuran 12 cm. Jadi total kipas yang bisa dipasang di casing ini hingga 7 kipas nih. Dan menurut di web, casing ini udah support radiator 240 untuk bagian atasnya. Untuk panjang VGA yang disupport hingga 300 mm, CPU coolernya hingga 170 mm, dan power supply sendiri cuma ada infonya ATX doang ya, nggak tahu ukuran berapa. Sedangkan untuk storage-nya maksimal 1 harddisk dan 1 SSD. Dikit banget. Sekarang kita lihat produknya. Untuk spek detailnya lihat aja di video atau di deskripsi. Di bagian dus depannya ada tulisan gede banget nih, Epiom Glass. Saya sendiri nyoba cari arti Epiom itu nggak nemu di Google. Google-nya sampai kebingungan, arti Epiom ini apaan? Yang tahu silahkan dikomentari. Dan pada bagian samping ini cuma ada informasi jenis produk tanpa spesifikasi lengkapnya. Atau saya kelupaan ya, mungkin sebelah sananya saya nggak lihat. Oke, langsung aja kita lihat produk casingnya. Ini kegedean loh kameranya, ngapain di zoom? Aduh, editornya ngawur. Nah, di bagian cover depannya ini dikasih kaca, modelnya bening ya, jadi langsung kelihatan 2 kipas yang terpasang di bagian casing ini. Awalnya saya mau langsung buka cover bagian depan, ya seperti biasanya. Tahunya kaca depannya copot, syukur nggak ngejeplak ya, maksudnya jatuh. Dan kaca depannya ini ya cukup tebel ya, dan dikasih 2 plat kecil di bagian atas maupun bawahnya buat mengunci di covernya. Nah, di bagian dalam covernya ada dust filter yang bisa dilepas pasang. Oke, lanjut saya coba lepas kembali cover depannya dan hore, berhasil. Aduh, udah kayak anak kecil. Nah, untuk buka dust filter ini tinggal kalian tarik satu pengunci di bagian atasnya ini ya. So, kalau dilihat desainnya, angin bagian depan ini masuknya di bagian celah samping kaca. Ya, jelasnya mendingan mesh ya dibandingkan yang model ginian. Tapi ya mau gimana, orangnya pengen yang kaca. Dan inilah 2 kipas yang dikasih secara cuma-cuma yang katanya ARGB. Nah, casing ini sendiri naruh front panel di bagian samping. Di sini ada tombol power, audio, 1 kali USB 2.0, 1 kali USB 3.0, dan reset. Oh ya, di samping front panel ini ada ventilasi udara yang nggak gede banget, tapi ya lumayan sih buat udara masuk ke bagian dalam casing. Untuk penutup bagian samping juga udah kaca dan ternyata modelnya ini sliding ya, bukan model yang pakai 4 baut pengunci. So, biarpun kalau udah lepas 2 baut pengunci bagian belakangnya, aman ya, nggak langsung jatuh karena model slide ini ada penahannya. Dan di bagian kacanya ini dikasih 2 plat memanjang baik bagian atas maupun bagian bawah. Untuk ketebalan kacanya sendiri ini samaan dengan kaca bagian depannya. Sebelum kita lihat dalemannya, kita lihat dulu buku manual atau buku panduan dari casing Cube Gaming ini. Dan di sini dijelasin bagian-bagian dari casingnya, bukan cara memasang atau ngerakit PC ke casing ini.
Oke, lanjut bagian dalamnya. Kalau lihat jarak motherboard ke bagian atas casing ini rada mepet ya. Tapi karena lumayan lebar casingnya, harusnya aman dipasang radiator di bagian atasnya. Untuk ruang kabel manajemen cukup baik, apalagi di rentang harga 300 ribuan ini. Dan dikasih dua lubang khusus motherboard MAT kecil atau yang lebar. Pada bagian power supply slot ini masih bisa dipasang dua kipas lagi ya. Dan lubang kabel manajemennya juga cukup banyak. Bahkan untuk VGA sendiri, biarpun kalian pasang dua kipas di bagian atas power supply cover, nggak bakal ketutupan. Di bagian belakang hanya ada 4 slot ekspansi dan penutup slot PCIe-nya salah satunya bisa dilepas pasang. Sedangkan penutup semua slot ekspansi ini modelnya model pintu. Pintu atau jendela sih? Lanjut di bagian samping satunya lagi. Ya seperti casing pada umumnya, pakai dua baut pengunci. Dan ini bautnya model plastik berwarna putih. Khasnya casing murah meriah pastinya. Bahan casing ini juga lumayan tebal nih, walaupun nggak tebel-tebel banget. Ya sesuai harga sih. Aduh, tetangga lagi gosip berisik. Kita lihat dulu kabel mengkabel dari casing Cube Gaming Epiom Glass ini. Di sini ada satu bungkusan baut pemasangan perangkat PC. Kita keluarin dulu. Dikasih kabel tis biar kata dikit banget. Dan di bungkusan ini bautnya standar casing-casing pada umumnya. Lanjut kita lihat ada kabel yang udah terhubung. Dan ternyata ini konektor reset yang difungsikan buat gonta-ganti ARGB. Kalau sekiranya motherboard kalian belum ada 3 pin ARGB-nya. Dan untuk kabel front panel lainnya udah PP ya. Begitupun juga konektor USB 2.0 sama HD audio udah PP. Cuma konektor USB 3.0 doang nih yang masih tebal dan bulat. Tapi bukan terlalu bulat ya. Nah untuk kipasnya sendiri kalian wajib pasang power SATA ke power supply. Ini kalau nggak salah power RGB sih. Dan ada konektor 3 pin RGB sama power fan. Kalau sekiranya mau ngambil power dari kipas Cube Gaming ini. Lanjut kita lihat cukup banyak kabel tis yang ada di casing ini. Walaupun sayangnya di bagian bawah ini malah nggak ada sama sekali. Dan nggak tahu ya di belakang motherboard ini apa bisa dipasang SSD atau enggak. Karena kalau dilihat kayaknya nggak bisa dipasang SSD sih. Untuk tempat storage casing ini sendiri modelnya model rak ya. Dan wajib copot dua baut pengunci di bagian bawah casing. Baru deh bisa dilepas rak harddisknya. Dan ini bisa dipasang dua harddisk ukuran 3,5 inch. Tapi mesti pasang di bagian atas dulu ya. Baru di bagian dalamnya. Dan ruang di bagian dalam power supply ini berasa pas-pasan banget sih. Tapi nggak sekecil rumah 14 meter persegi. Di bagian atasnya ini dikasih dust filter magnet dan ukuran dust filternya luas banget. Hampir satu body malah. Dan bisa kalian lihat ada dudukan kipas 12 cm sama 14 cm bagian atas. Dan kelihatan cukup lebar memang ya. Jadi harusnya nggak masalah dipasang radiator 240. Pada bagian bawah, 4 kaki casing ini udah dikasih busa. Ukurannya tergolong kecil sih, tapi ya daripada nggak sama sekali, mending ada dong. Dan pada bagian power supply sendiri nggak dikasih dust filter sama sekali. Padahal apa sih susahnya nambahin dust filter ya? Pelit amat. Oke lanjut pemasangan perangkat PC ke casing murah meriah ini. Buat pemasangan perangkat PC dari power supply, back panel, motherboard, konektor casing ke motherboard, ini nggak ada kendala yang berarti. Hanya saja layout motherboard yang saya pakai ini malah kurang pas ya dengan lubang manajemen casing di bagian bawah. Khususnya untuk slot SATA. Tapi ini beda motherboard pastinya beda juga peletakan slot SATA-nya ya. Nah untuk pemasangan VGA card yang mana di sini saya pakai VGA yang lumayan panjang. Ini masih oke banget ya. Kalau nggak salah VGA ini panjangnya di 280 mm. Sedangkan casing ini maksimalnya di 300 mm. Masih ada space. Dan pemasangan harddisk juga masih aman ya. Sama ngerapiin kabelnya juga tergolong mudah. Nah bisa kalian lihat hasil merapikan kabelnya di bagian belakang maupun di bagian depannya. Ya cukup rapi sih. Sekarang saatnya kita lihat casing imut-imut ini. Cakep atau enggak sih? Ternyata ya cukup oke sih, walaupun harganya cuma 300 ribuan. Nah kalau kalian ingin sinkronisasi kipas ke motherboard, ini kalian wajib pencet tombol subscribe. Maksudnya tombol reset ya. Dan tahan beberapa detik, baru deh sync. Satu hal yang cukup menjengkelkan dari casing ini adalah kalau PC kalian dimatiin dan dihidupkan lagi,
kalian wajib pencet lagi tombol subscribe. Maksudnya restart biar sync. Ya gini aja terus. Jadi kayak nggak nyimpen gitu ya. Ya kurangnya kayak di sini doang sih. Cuma kalau kalian nggak mau ribet ya tinggal ganti aja kipasnya. Terus beli yang bener-bener bisa sync. So menurut saya pribadi casing ini cukup menarik sih. Harganya murah dan dapat bonusan kipas ARGB biar kata payah. Bentuk casingnya juga cukup oke, kecil, putih, imut dan lumayan cakep. Cuma gimana nih menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing gaming dari Cube Gaming Epiom Glass. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, share ke teman-teman dan makasih udah mampir di NK Channel.